Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Bu Intan Halimatul Hikmah. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 8, yaitu persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus memiliki bentuk umum sebagai berikut. AX plus BY plus C sama dengan 0, dengan A dan B itu sebagai koefisien dan C-nya adalah konstanta. Atau memiliki bentuk umum Y sama dengan MX plus C, dengan M-nya itu adalah gradien. Untuk menentukan persamaan garis lurus, ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, menentukan rumus mana yang digunakan, maka kalian perlu melihat dari soal. Di soal itu, apakah yang diketahui? Misalkan, jika di soal itu yang diketahui melalui satu titik atau melalui dua titik. Jika di soal itu yang diketahui adalah satu titik dan gradien, maka menggunakan rumus Y kurangi Y1 sama dengan M kalikan X kurangi X1. Jika yang di soal itu yang diketahui adalah dua titik, maka menggunakan rumus Y kurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 dikurangi X1. Contoh soalnya, nomor 1, carilah persamaan melalui titik 2, negatif 1 dan bergradien negatif 3. Baik, untuk nomor 1 yang diketahui adalah satu titik dan satu gradien. Nah, titiknya adalah 2, negatif 1 dengan X1-nya itu adalah 2, Y1-nya adalah negatif 1 dan gradiennya adalah negatif 3. Maka menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M kalikan X kurangi X1. Lanjutnya disubstitusikan apa yang sudah diketahui di soal ke rumusnya. Y dikurangi negatif 1 sama dengan negatif 3 dikalikan Y kurangi 2. Y sama dengan Y ditambah 1. Satunya itu dari Y kurangi negatif 1. Tandanya untuk perkaliannya negatif kali negatif itu hasilnya positif. Sama dengan negatif 3 dikalikan X, berarti negatif 3X ditambah 6. 6 dari negatif 3 dikalikan negatif 2. Lanjutnya, konstanta dikelompokkan dengan konstanta. Y sama dengan negatif 3X ditambah 6 dikurangi 1. Perlu diingat untuk pemindahan ruas, jika ruas kiri bernilai positif, dipindah ruas ke ruas kanan menjadi negatif. Begitu sebaliknya. Maka hasilnya Y sama dengan negatif 3X ditambah 5. 5 itu dari 6 dikurangi 1. Jika soalnya itu adalah pilihan ganda dan tahap ini sudah ada jawabannya, maka cukup dari sini. Tapi di opsi jawabannya itu belum ada, maka perlu proses yang selanjutnya. Semua koefisien, konstanta, dan variabelnya dipindah ke ruas kanan. Menjadi 0 sama dengan negatif 3X ditambah 5 dikurangi Y. Atau semua pindah ruas ke ruas kiri. 3X ditambah Y dikurangi 5 sama dengan 0. Jika dari tahap terakhir ini belum ada, maka dicek dulu. Apakah mensubstitusikan apa yang diketahui ke rumusnya itu ada yang salah? Atau di proses penghitungannya ada salah? Nah, perlu dicek kembali. Soal yang kedua.
Persamaan garis lurus yang melalui titik 0,-2 dan bergradien 3/4. Karena melalui satu titik dan satu gradien, berarti rumusnya Y tetap Y kurangi Y1 sama dengan M kalikan X kurangi X1. Dengan X1-nya sama dengan 0, Y1-nya sama dengan -2 dan gradiennya 3/4. Kemudian disubstitusikan lagi apa yang sudah diketahui ke rumusnya. Y dikurangi -2 sama dengan 3/4 dikalikan X kurangi 0. Kemudian Y ditambah 2 sama dengan 3/4 dikalikan X. 3/4 X kurangi 0. Dari tahap ini, karena koefisiennya itu bentuknya pecahan, maka untuk ruas kanan dan ruas kiri itu dikalikan dengan penyebutnya. 3/4 memiliki penyebut 4, berarti ruas kanan dan ruas kiri itu dikalikan 4. Menjadi 4 dikalikan Y plus 2 sama dengan 3 dikalikan 3/4 X kurangi 0. Jika sudah dikalikan silang. 4 dikalikan Y dan 4 dikalikan 2. 4 dikalikan Y, 4Y tambah 8 sama dengan 4 dikalikan 3 dibagi 4. 4 kalikan 3, 12. 12 kali 4 dibagi 4 sama dengan 3X kurangi 0. Lanjutnya tetap konstantanya dikelompokkan. 4Y sama dengan 3X kurangi 0 dikurangi 8. Dan sudah semua konstantanya dihitung. 4Y sama dengan 3X dikurangi 8. Jika tahap sini juga belum ada, berarti semua koefisien, konstanta, dan variabelnya dipindah ke ruas kanan. 0 sama dengan 3X dikurangi 4Y dikurangi 8. Jika dari sini juga belum ada, berarti semuanya dipindah ke ruas kiri. Negatif 3X ditambah 4Y ditambah 8 sama dengan 0. Lanjut ke soal yang ketiga. Jika titik 10, P dilalui oleh garis 3X dikurangi 4Y kurangi 14 sama dengan 0, maka nilai P di soal nomor 3 itu persamaannya sudah diketahui. Tapi salah satu titiknya itu yang dicari, yaitu titik Y. Nah, untuk prosesnya 10, P berarti X-nya itu nilainya 10, Y-nya sama dengan P. Untuk nilai X dan P-nya disubstitusikan ke persamaan garis 3X dikurangi 4Y dikurangi 14 sama dengan 0. Jadi 3 dikalikan 10, kenapa kok 10? Karena X itu bernilai 10. Dikurangi 4P. Y-nya itu nilainya P, berarti 4P. Dikurangi 14 sama dengan 10. Kemudian dikalikan 3 kali 10, 30 dikurangi 4P dikurangi 14 sama dengan 10. Koefisiennya, konstantanya dikelompokkan lagi. 30 dikurangi 14 dikurangi 4P sama dengan 0. 30 kurangi 14 berarti 16 dikurangi 4P sama dengan 0. Konstantanya dipindah ke ruas kanan. 16, positif 16 dipindah ruas menjadi negatif 16. Berarti negatif 4P dikurangi negatif 16. P-nya sama dengan negatif 16 dibagi negatif 4, berarti nilainya adalah 4. Soal selanjutnya yang nomor 4. Tentukan persamaan garis Z yang melalui titik 4,5 dan negatif 5,3. Di sini sudah diketahui nomor 4 melalui 2 titik. Berarti untuk melalui 2 titik kamu ketahui dulu untuk titik yang pertama 4,5, titik yang kedua negatif 5,3. Misalkan
kedua titik ini dibalik. Misalkan nomor titik pertama itu negatif 5,3. Titik yang kedua 4,5. Apakah tidak boleh? Boleh. Nanti hasilnya juga sama saja. Berarti di sini Bunan misalkan titik yang pertama itu 4,5, berarti X1-nya nilainya 4 dan Y1-nya bernilai 5. Titik yang kedua negatif untuk X2-nya nilainya negatif 5 dan Y2-nya sama dengan 3. Nomor 4 yang diketahui adalah melalui dua titik, berarti menggunakan rumus Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 dikurangi X1. Disubstitusikan apa yang sudah diketahui di soal ke rumusnya. Y dikurangi 5 per 3 kurangi 5 sama dengan X kurangi 4 per negatif 5 dikurangi 4. Penyebutnya masing-masing dihitung dahulu. Y dikurangi 5 per negatif 2. Negatif 2 itu hasil dari 3 kurangi 5. Sama dengan X dikurangi 4 per negatif 9. Sama, negatif 9 itu hasil dari negatif 5 dikurangi 4. Lanjutnya, untuk penyebut dan pembilangnya itu dikalikan silang. Negatif 9 dikalikan Y per 5 sama dengan negatif 2 dikalikan X kurangi 4. Jika sudah dikalikan silang, berarti dikalikan pelangi. Misalkan, negatif 9 kalikan Y. Negatif 9Y ditambah 45 sama dengan negatif 2X ditambah 8. Jika sudah dikalikan pelangi, sama, dikelompokkan antara konstanta dengan konstanta. Negatif 9Y sama dengan negatif 2X ditambah 8 dikurangi 45. Konstantanya dihitung terlebih dahulu. Negatif 9Y sama dengan negatif 2X dikurangi 37. Negatif 37 itu diperoleh dari 8 dikurangi 45. Nah, semuanya dipindah ke ruas kiri. 0 sama dengan negatif 2X ditambah 9Y dikurangi 37. Jika dari sini juga belum ada jawabannya, semua dipindah ke ruas kiri. 2X dikurangi 9Y tambah 37 sama dengan 0. Jika dari sini juga belum ada jawabannya, coba untuk mensubstitusikan, dicek dulu. Untuk proses penghitungannya dicek dulu apakah ada yang keliru atau penghitungannya salah. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.